Inilah negara yang mempunyai gadis cantik di benua Eropa. Urutan pertama adalah Rusia. Negara ini memiliki wilayah 9 kali luas Indonesia dengan luas 17.125.191 km persegi. Rusia menjadi negara terluas di dunia yang mencakup 1/8 luas daratan bumi. Wilayahnya membentang sangat luas dan menjadikan Rusia sebagai negara superlatif, dengan arti negara ini memiliki tingkatan yang lebih unggul bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia dalam banyak bidang. Rusia berbatasan dengan 15 negara dan negara ini juga dikenal sebagai negara penghasil oksigen bumi terbesar di dunia dikarenakan sekitar 25% daratannya tertutup oleh hutan. Rusia mempunyai lingkungan dan juga bentangan alam yang beragam mulai dari hutan lebat, gurun, stepa, dan tundra. Dikarenakan wilayahnya sangat luas, Rusia menjadi rumah untuk sejumlah besar ekosistem serta spesies yang berbeda. Hutan stepa dan tundranya menjadi habitat untuk hewan langka termasuk macan tutul salju, beruang hitam Asia, beruang kutub serta mamalia kecil lainnya seperti kelinci atau yang disebut dengan tikas. Selain menjadi negara superlatif, Rusia juga menjadi negara dengan suhu yang paling rendah di dunia setelah kutub utara dan selatan. Di negara ini terdapat kota terdingin di muka bumi yang berpenduduk hanya 500 jiwa. Kota ini bernama Oymyakon. Pada bulan tertentu seperti Januari memiliki suhu minus 60 derajat Celcius, dan suhu terendah yang pernah tercatat di kota ini mencapai minus 70 derajat Celcius. Dalam kondisi seperti ini, alkohol di sana pun bisa membeku, serta tidak ada tanaman yang bisa tumbuh dan ponsel tidak dapat berfungsi. Ketika saat cuaca dingin, orang-orang yang berada di wilayah ini harus menjaga mobil mereka tetap hidup sepanjang hari. Mereka beralasan jika mesin mobil dimatikan akan susah mesin itu dihidupkan kembali. Sebagian besar populasinya saat ini terkonsentrasi di sisi Eropa, yaitu di wilayah sekitar Moskow. Moskow merupakan ibu kota dari Rusia dan menjadi ibu kota yang terbesar di benua Eropa dengan jumlah lebih dari 10 juta jiwa. Di kota ini terdapat sekitar 10 juta wanita lebih banyak bila dibandingkan laki-laki di Rusia. Perbedaan besar ini dikarenakan oleh banyaknya laki-laki yang gugur dalam Perang Dunia II. Di samping itu, data dari statistik menyebutkan bahwa 25% laki-laki di Rusia meninggal sebelum mencapai usia 55 tahun dan diperparah dengan jumlah penurunan dari kelahiran bayi. Teori lain tentang mengapa laki-laki di Rusia meninggal lebih awal dikarenakan Rusia memiliki kebiasaan berisiko seperti merokok atau minuman keras. Dengan wilayah daratan yang begitu luas, Rusia juga menjadi negara yang memiliki rel kereta api terpanjang di dunia dengan bentangan sejauh 9.200 km. Trayek ini dimulai dari kota Moskow yang melewati 7 zona waktu yang berakhir di Vladivostok. Perjalanan panjang dari kota Moskow menuju Vladivostok membutuhkan waktu 150 jam. Perjalanan ini menggunakan kereta dengan rel yang dibangun dari tahun 1891 sampai 1916. Rusia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Di samping itu, negara ini menjadi salah satu pengekspor minyak bumi terbesar. Ekspor minyak bumi Rusia menjadi salah satu yang terbesar di dunia dengan nilai 123 miliar US dollar atau setara 1.766 triliun. Sementara ekspor gas alam mencapai nilai 66,2 miliar US dollar atau setara 950 triliun. Selain itu, ekonomi Rusia juga ditopang dari komoditas lain seperti pertanian, pertambangan, kayu serta berbagai mineral lain seperti titanium. Sebagai negara yang sangat luas, Rusia juga dihuni oleh penduduk dengan beragam etnis. Tahun 2000,
21 jumlah total penduduknya sekitar 147 juta jiwa. Dengan sebagian besar penduduknya merupakan kelompok etnis Rusia. Namun di luar itu juga terdapat lebih dari 120 etnis lain yang mendiami negara ini. Mereka dapat berbicara dalam berbagai bahasa serta mengikuti berbagai tradisi agama dan budaya yang bervariasi pula. Terdapat sekitar 5.000 asosiasi keagamaan yang telah terdaftar di negara ini. Namun yang menjadi pengikut gereja ortodok lebih banyak dari setengah populasinya. Lalu kemudian Islam menjadi agama terbesar kedua di Rusia, di mana sekitar 10-15% orang Rusia yang beragama Islam. Sekitar 80% orang Rusia memilih jejak para leluhur ke Slavia yang telah menetap di negara ini sekitar 1.500 tahun yang lalu. Lalu kelompok besar yang lainnya adalah Tatar yang datang ke Rusia bersama penjajah Mongol. Di Rusia terdapat Sungai Volga. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Eropa. Sungai ini memiliki danau terbesar yang disebut Ladoga serta Danau Baikal. Danau ini merupakan danau yang terdalam di dunia dengan kedalaman 1.700 meter dan mampu menampung sekitar 20% cadangan air bumi tidak beku. Di antara beberapa fakta yang ada, salah satu yang paling menarik lainnya dari Rusia, bahwa orang-orang di wilayah ini belajar untuk tidak mudah tersenyum. Jika dalam banyak kebudayaan senyum bisa dianggap sebagai bukti kebahagiaan dan keramahan, namun berbeda orang Rusia tidak memandangnya demikian. Bagi mereka, tersenyum menjadi tanda kelemahan dan tidak mewakili untuk menunjukkan perasaan yang sesungguhnya. Bagi mereka, senyum tanpa alasan yang jelas merupakan tanda pengkhianatan. Orang-orang Rusia tidak menghargai senyum sopan palsu yang ditujukan kepada orang asing, dan mereka menafsirkan hal tersebut sebagai pengkhianatan. Bahkan dalam beberapa situasi tersenyum kepada orang tidak dikenal dapat ditafsirkan sebagai menertawakan. Tentu saja hal ini bukan berarti bahwa mereka tidak tersenyum sama sekali. Orang Rusia tetap tersenyum dengan senyuman yang tulus serta jujur yang ditujukan untuk orang-orang yang mereka kenal. Rusia memiliki sejarah yang sangat panjang. Secara singkat bisa dijelaskan bahwa permukiman manusia paling awal yang mendiami Rusia muncul sekitar tahun 500 Masehi. Ketika itu Skandinavia dipindahkan ke selatan, tepatnya di sekitar hulu Sungai Volga. Para pemukim yang mendiami wilayah ini kemudian bercampur dengan Slavia dari barat dan kemudian membangun sebuah benteng dan pada akhirnya menjadi kota di Ukraina bernama Kiev. Selanjutnya berevolusi menjadi kekaisaran yang memerintah sebagian besar Rusia selama kurang lebih 200 tahun. Lalu kemudian pecah menjadi Belarus, Ukraina, dan Moskopi. Ibu kota Moskopi saat itu adalah Moskow dan tetap menjadi pos perdagangan kecil sampai abad ke-13. Saat invasi Mongol di selatan, menjadikan orang-orang agar menetap di Moskow pada tahun 1550. Penguasa Moskow saat itu adalah Ivan IV dan merupakan tsar pertama Rusia yang berhasil mengusir bangsa Mongol dari Kiev dan berhasil menyatukan wilayah tersebut. Pada tahun 1682 Peter the Great menjadi tsar saat masih berusia 10 tahun dan selama 42 tahun dia berkuasa, membuat Rusia maju dan lebih modern serta lebih Eropa. Pada tahun 1917 Rusia yang tidak cocok dengan pemerintahan dan mereka menggulingkan tsar. Lalu membentuk pemerintahan baru yang terpilih. Namun baru beberapa bulan kemudian, kelompok komunis yang bernama Bolshevik merampas kekuasaan pemimpin dari Bolshevik yaitu Lenin, lalu kemudian menciptakan Uni Republik Sosialis Soviet dari Rusia beserta 11 negara lainnya. Republik ini berada di pihak Amerika Serikat dan bertempur dalam Perang Dunia II. Tetapi saat setelah perang berakhir pada tahun 1945, hubungan antara kedua kekuatan sekutu itu menjadi tegang dan menciptakan yang disebut Perang Dingin. Setelah beberapa dekade terlibat dalam Perang Dingin, yang berakhir pada tahun 1991 dengan pecahnya Uni Soviet.
Finlandia, sebuah negara yang terkenal dengan julukan Ibu Danau. Penamaan ini dikarenakan negara ini memiliki lebih dari 187.000 danau. Sebanyak 70% dataran di Finlandia adalah hutan dan dengan sumber air yang masih alami yang terkenal kebersihannya. Finlandia merupakan negara republik parlementer dengan pemerintah pusatnya di kota Helsinki, dengan jumlah penduduk lebih dari 1,4 juta jiwa menempati wilayah ini dan menghasilkan sepertiga dari produk domestik bruto negara itu. Republik Finlandia merupakan sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara dan menjadi anggota dari Uni Eropa. Daratan Finlandia berbatasan dengan Swedia di sebelah barat, Norwegia di utara, dan Rusia di timur. Finlandia menjadi salah satu negara paling berbahagia di dunia. Pada tahun 2022, populasi Finlandia di angka 550.000 jiwa. Penduduknya mendapat kemudahan dalam akses kesehatan, dukungan sosial, hak-hak pribadi, keamanan, dan stabilitas ekonomi yang baik. Luas negara ini menempati urutan ke-8 terbesar di benua Eropa, di mana negara ini memiliki populasi jumlah penduduk yang paling sedikit di antara negara-negara Uni Eropa. Finlandia menggunakan dua bahasa resmi, yaitu bahasa Finlandia sendiri serta Swedia. Namun banyak orang Finlandia yang dapat berbicara kedua bahasa tersebut dengan lancar. Finlandia unggul di hampir semua sektor seperti pendidikan, ekonomi, serta kualitas hidup dan dianggap ideal untuk tempat tinggal. Masyarakat Finlandia berhubungan seks hanya sekali setiap 2 bulan atau bahkan bisa jadi lebih jarang. Menurut sebuah penelitian baru mengenai masalah ini, alasan yang umum mengapa jarangnya aktivitas adalah karena stres dan kelelahan. Dalam studi tersebut mengungkapkan hingga 50% wanita di Finlandia dan 29% pria mengatakan mereka kekurangan hasrat seksual. Kata sauna yang digunakan dalam bahasa Inggris sehari-hari berasal dari bahasa Finlandia. Kurang lebih jumlah sauna di Finlandia ada sekitar 1,5 juta dan rata-rata setiap rumah mempunyai ruang sauna sendiri. Negara ini memang terkenal dengan budaya saunanya. Tempat sauna tersebut ada 2 jenis, yaitu sauna publik di mana wanita dan pria tidak mengenakan pakaian dalam satu tempat. Dan privat sauna untuk keluarga. Anda bisa memilih sauna dengan cara tradisional menggunakan bahan bakar kayu ataupun yang modern menggunakan listrik. Setelah sauna lalu kemudian mereka berendam di air es. Hal ini dilakukan karena mereka meyakini hal ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Jika Anda berlibur ke Finlandia, jangan lewatkan untuk melihat aurora. Aurora merupakan untaian beberapa cahaya yang berwarna di langit. Cahaya ini tercipta karena adanya partikel bermuatan elektron serta proton yang bertabrakan dengan molekul lainnya di atas atmosfer bumi. Fenomena ini terjadi hampir setiap malam pada saat bulan September sampai Maret. Bagi wisatawan Asia yang berniat untuk melihat aurora ini agar lebih berhati-hati karena suhu di bagian utara sangat dingin sekali dan sebaiknya untuk menyewa rumah kaca yang menyediakan tempat tidur yang hangat. Di Finlandia Anda akan menemukan beberapa olahraga serta kompetisi, paling aneh di antaranya kejuaraan gendong istri. Kompetisi ini yang paling populer dan menarik minat peserta dari seluruh dunia untuk menggendong istri, di mana syaratnya sang istri harus memiliki berat minimal 50 kilo ke atas. Lalu menggendong untuk melewati rintangan dari trek dan kolam air yang telah disediakan sebelum menyentuh garis finish. Finlandia merupakan negara maju dengan model infrastruktur modern, sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kebudayaan yang dinamis. Negara ini termasuk ke dalam salah satu tujuan pelajar karena Finlandia adalah pilihan yang bagus untuk mendapatkan pengalaman akademi profesional serta pengembangan diri. Finlandia memiliki sumber daya berupa kayu dan berbagai jenis mineral, sektor kehutanan, kertas dan agrikultural yang menghasilkan pajak 33 triliun per tahunnya. Biaya hidup di Finlandia cukup mahal. Negara ini menempati posisi ke-16 sebagai negara dengan biaya hidup paling tinggi di dunia.
Biaya hidup di Finlandia untuk satu orang kurang lebih mencapai angka sekitar 40 juta per bulan. Berdasarkan data, para pekerja di Finlandia mendapat gaji sekitar 57 juta per bulan. Profesi guru di Finlandia digaji sekitar 70 juta rupiah, sedangkan gaji karyawan lulusan SMA rata-rata 45 juta per bulan, sedangkan gaji sarjana adalah 65 juta. Finlandia juga dikenal sebagai negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik di dunia yang mengungguli negara maju lainnya, bahkan Amerika Serikat. Finlandia menjadi satu-satunya negara dengan siswanya yang memiliki kemampuan literasi dan tingkat harapan hidup yang tinggi dikarenakan Finlandia memiliki kehidupan yang cukup seimbang antara sekolah dan kegiatan sehari-hari. Semua siswa dibebaskan untuk mengikuti berbagai ekskul. Sekolah di Finlandia umumnya menghabiskan waktu 5 jam dalam sehari untuk belajar di sekolah. Sebagai salah satu negara yang memiliki kualitas pendidikan terbaik di dunia, Finlandia menekankan pada kualitas belajar dibanding dengan waktu yang lama untuk siswa belajar di sekolah. Negara ini tidak memiliki tes standar untuk siswa seperti ujian nasional dikarenakan pemerintah menyadari bahwa setiap anak memiliki keragaman serta kecerdasan masing-masing. Pemerintah membuka tes dengan ujian matrikulasi nasional, namun tes tersebut tidak diwajibkan dan bersifat sukarela untuk siswa tahun terakhir menengah atas. Para pelajar di Finlandia tidak mengenakan seragam layaknya sekolah pada umumnya. Finlandia memiliki musim salju yang terdingin di dunia dengan suhu terendah mencapai minus 45 derajat Celcius dan memiliki musim panas yang hangat bila dibandingkan dengan negara lain. Penduduk di Finlandia merupakan konsumen kopi terbanyak di dunia dengan rata-rata nilai konsumsi 12 kg kopi setiap tahunnya. Hal ini terdengar mengejutkan, bahkan dengan 7 cangkir sehari tidak dianggap sebagai kopi. Game seluler Angry Bird didirikan oleh para pelajar Finlandia saat tahun 2003. Game ini bukan satu-satunya game sukses besar yang berasal dari Finlandia. Masih ada beberapa game, diantaranya game Snake dari Nokia yang terbilang game seluler paling fenomenal saat itu. Finlandia merupakan rumah bagi matahari. Saat tengah malam pada bulan musim panas di antara bulan Juni sampai Juli, matahari tetap berada di atas dan memancarkan cahaya putih bahkan saat tengah malam. SMS atau pesan teks elektronik yang pertama kali menemukannya ialah Finlandia. Ini merupakan suatu terobosan dari perkembangan teknologi yang telah merevolusi komunikasi di dunia dan memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Finlandia juga dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki udara terbersih di dunia, hutan yang luas serta polusi yang minim sehingga berkontribusi besar terhadap kualitas udara. Belanda, sebuah negara yang terletak sebagian besar di benua Eropa. Sistem pemerintahan Belanda berupa kerajaan monarki konstitusional yang mencakup seluruh bagian Belanda Eropa serta Belanda Karibia. Negara ini juga pernah menjajah Indonesia di masa lampau kurang lebih selama 3 abad lamanya. Negara ini terdiri dari 12 provinsi di Eropa Barat dan 3 pulau teritori di Karibia. Belanda juga salah satu negara di Eropa yang terkenal dengan bunga tulip dan kincir anginnya, lebih dari 1000 kincir angin yang masih berdiri kokoh sejak tahun 1850. Belanda telah berhasil melakukan sistem reklamasi lahan yang kompleks, di mana dengan sistem ini wilayah daratan yang posisinya lebih rendah dari permukaan air laut dapat dicegah dari banjir dan air pasang dari laut. Sistem ini melibatkan tanggul dan beberapa pompa yang dibantu oleh kincir angin tersebut sebagai sumber energinya. Kincir ini menjadi cikal bakal ikon negara Belanda saat ini. Kincir tersebut masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Walaupun posisinya sudah tergantikan oleh mesin pompa yang lebih modern yang bisa langsung menyedot air laut yang masuk secara berlebih ke daratan. Namun dari beberapa kincir tradisional ini masih digunakan untuk kepentingan irigasi.
Kinderdijk menjadi wilayah di Belanda yang telah ditetapkan UNESCO menjadi salah satu warisan dunia karena di wilayah ini berdiri 19 kincir angin tradisional. Belanda berbeda dengan Holland, penyebutan ini sering disalah-artikan di mana nama resmi negara ini adalah Nederland. Holland merupakan nama salah satu dari 12 provinsi yang ada di Belanda. Kota-kota besar yang berada di wilayah Holland antara lain Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag. Holland sangat berkontribusi terhadap sebagian besar ekonomi serta kesejahteraan Belanda sehingga sering digunakan sebagai nama umum. Pada awal abad ke-17 di masa kejayaan Belanda, para penduduk Belanda berlayar ke berbagai negara termasuk Indonesia, di mana para pelayar tersebut banyak yang berasal dari Holland dan penamaan Nederland pada masa itu belum tercetus. Dan saat orang asing menanyakan asal dari negara mana mereka, para pelaut tersebut menyebutkan nama Holland sehingga penyebutan tersebut populer hingga sekarang. Belanda merupakan salah satu dari negara pertama di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Dalam undang-undang disebutkan bahwa pasangan sesama jenis memiliki hak yang sama, yaitu untuk menikah, bercerai, dan mengadopsi anak. Postur orang-orang Belanda termasuk yang tertinggi di dunia, di mana rata-rata tinggi pria yaitu di angka 182 cm dan wanita di angka 168 cm. Para penduduk di Belanda menjadi salah satu penduduk paling bahagia. Belanda menduduki posisi kelima sebagai negara paling bahagia di dunia setelah Finlandia, Denmark, Norwegia, dan Islandia. Ranking ini ditetapkan di United Nations Report pada tahun 2019 dengan mempertimbangkan sektor kesejahteraan hidup, kohesi sosial, angka ekspektasi hidup, persepsi korupsi, dan kebebasan memilih dalam beberapa bidang. Berdasarkan laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development bahwa Belanda menjadi negara terbaik di dunia untuk keseimbangan kerja dan hidup. Negara ini menempati peringkat teratas untuk keseimbangan kerja dan hidup, di mana 0,5% karyawan yang bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan. Persentase ini jauh sangat kecil jika dibandingkan nilai rata-rata dunia yang mencapai 13%. Belanda menjadi negara paling padat populasi penduduk di Uni Eropa, dengan jumlah penduduk sekitar 17 juta orang dengan kepadatan penduduk 488 jiwa per meter persegi. Meskipun memiliki penduduk tergolong padat, namun jumlah angka sepeda di Belanda jauh lebih banyak. Belanda memiliki jumlah sepeda kurang lebih sekitar 23 juta. Jumlah sepeda ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang hanya sekitar 17 juta jiwa. Budaya bersepeda memang sudah menjadi kebiasaan di Belanda. Bahkan pemerintah telah membangun fasilitas berupa jalan yang dibuat khusus untuk para pesepeda yang membentang di seluruh wilayah di negara ini, ditambah tanah di negara ini relatif datar sehingga sangat nyaman untuk bersepeda. Negara ini juga membayar bagi tiap warganya yang bersedia berangkat ke tempat kerja dengan menggunakan sepeda. Pemerintah saat ini memberikan reward ke para pekerja bagi siapa yang pergi ke kantor dengan menggunakan sepeda. Sebuah reward berupa kredit pajak senilai $0,22 per kilometer. Dari 50% warga Belanda bermukim dengan jarak kurang dari 15 km ke tempat kerja mereka, dan jarak itu masih bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah Belanda dalam meningkatkan jumlah pesepeda ke tempat kerja. Walaupun jumlah pesepeda di Belanda terbilang sangat banyak, tetapi hanya 25% orang yang menggunakan sepedanya untuk pergi ke tempat kerja. Sebanyak 37% bersepeda hanya untuk berlibur olahraga dan lebihnya untuk kegiatan sehari-hari. Di Indonesia, konsumsi marijuana tidak diperbolehkan. Namun berbeda di negara-negara lain di mana konsumsi marijuana untuk kesehatan dan relaksasi dalam jumlah yang terbatas tidak masuk ke ranah hukum. Salah satunya negeri Belanda. Di negara ini penggunaan dalam batas wajar hingga 5 gram untuk penggunaan pribadi tidak akan dikriminalisasi.
Pada tahun 1976 izin lisensi penjualan marijuana diperkenalkan dan untuk memisahkan obat keras serta obat lunak. Di mana di Belanda marijuana termasuk ke dalam kategori golongan obat lunak. Di negara ini, kafe-kafe tidak diperbolehkan sembarangan menyajikan alkohol atau obat-obatan selain dari marijuana di beberapa toko tertentu dan pembelinya diharuskan sudah berusia 18 tahun ke atas. Pemerintah juga memberlakukan kebijakan pengusaha kopi shop untuk tidak berdiri di dekat sekolahan dan minimal harus berjarak 250 meter. Kebijakan ini tidak berlaku untuk semua kota, berbeda kota berbeda pula aturan tentang konsumsi marijuana untuk turis. Kota Maastricht melarang kopi shop untuk menjual marijuana untuk turis, namun berbeda dengan kota Amsterdam yang masih membebaskan konsumsi marijuana untuk turis, walaupun aturan ini bakal direvisi demi membatasi overturis. Salah satu kebiasaan masyarakat di negeri kincir angin yang patut untuk diteladani, di mana semua orang dianggap setara dan para masyarakat Belanda menjunjung tinggi dari prinsip egalitarianisme, di mana semua orang mempunyai hak dan derajat yang sama. Di Belanda perbedaan sosial dalam bermasyarakat tidak terlalu kelihatan. Orang-orang di sana tidak akan memperlakukan secara khusus hanya karena gelar pendidikan atau status sosial yang lebih tinggi dari orang lain. Universitas di Belanda, para mahasiswa bisa memanggil dosen langsung dengan sebutan nama. Menariknya, hubungan dosen dan mahasiswa ini lebih ke arah pertemanan. Jika ke kafe atau restoran dilarang menjentikan jari kepada pelayan, hal ini dianggap meremehkan pelayan kafe atau restoran. Masyarakat Belanda umumnya sudah dididik menjadi seorang yang mandiri sejak kecil, di mana mereka akan melakukan sendiri apa yang bisa dilakukan. Di Belanda, Anda akan melihat orang mengisi sendiri bahan bakar di stasiun pengisian bensin tanpa ada bantuan dari petugas. Jika makan di restoran, piring kotor selesai dipakai makan wajib dirapikan sendiri di tempat yang telah disediakan dan jangan harap ada pelayan yang akan datang untuk mengambil piring kotor di restoran tersebut. Tidak sedikit masyarakat Belanda yang memilih untuk memasak sendiri kebutuhan mereka di rumah. Tidak hanya wanita namun laki-laki di Belanda juga tidak malu dan segan untuk membereskan pekerjaan rumah tangga seperti bersih-bersih rumah, merawat anak, dan belanja ke supermarket atau memasak. Orang Belanda sangat disiplin dan tepat waktu dan mereka pada umumnya terjadwal apa yang mereka akan lakukan. Selain itu, orang-orang di sana juga sangat menghargai waktu dan bagi mereka waktu adalah uang. Tidak perlu diragukan lagi, orang di sana sangat menjaga kebersihan lingkungan di sekitar. Anda akan jarang menjumpai sampah berserakan bahkan di kota-kota besar sekalipun. Mereka memisahkan sampah berjenis organik dan non-organik. Dan orang di sana sangat peduli terhadap lingkungan. Mereka mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja dengan membawa kantong belanjaan sendiri dari rumah. Orang Belanda sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Banyak warga pendatang dari belahan dunia yang menetap di sini, dan semuanya hidup berdampingan dengan perbedaan budaya, agama, ras, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Mereka umumnya bersikap terbuka dan berusaha rendah hati. Tidak suka memperlihatkan kekayaan karena pengaruh dari prinsip egalitarian yang mereka anut, sehingga menjadikan mereka tidak membanggakan dan membual tentang prestasi atau harta benda yang mereka punya. Di Belanda, Anda akan banyak menjumpai pasangan kakek nenek yang menghabiskan waktu dengan romantis. Orang Belanda pada umumnya sangat setia dan memiliki rasa kekeluargaan yang erat dengan anak-anak. Mereka akan menghabiskan waktu bersama-sama saat akhir pekan tiba.